Nggak mungkin ada rasanya ya, dohirnya ya, sejahat-jahatnya orang ya pasti ada rasa takut, Pak. Tapi kalau dia terusan di dalam maksiat, disebut fasik. Dan fasik di dalam mustalah hadis diistilahkan adalah manir taqaba kabirah aw asra ala shaghirah. Orang yang melakukan dosa besar atau menetapi dosa kecil, itu fasik. Dosa kecil tapi terusan, itu fasik. Atau melakukan dosa besar meskipun sekali, itu sudah dianggap fasik secara hukum. Ini kita bicara hukum umum. Nah, namanya bicara hukum berarti, mohon maaf, orang yang tidak sholat, sengaja tidak sholat, berarti fasik, karena dia dosa besar. Orang yang mabuk, fasik. Orang yang judi, fasik. Kapan lepas dari hukum kefasikan? Kapan lepas dari hukum kefasikan? Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ketika dia memastikan dirinya taubatan nasuha. Tapi di mata hukum mahkamah syar'i, pengadilan agama, maka harus ada uji coba namanya istibro 1 tahun. Istibro itu apa? Istibro itu membersihkan diri. Artinya kalau umpamanya dia judi pada bulan Mei, maka dia tidak judi lagi sampai Mei tahun depan. Kalau memang betul dia nggak judi lagi sampai tahun depan, maka hukum fasik hilang dari dia. Tapi kalau masih balik lagi, berarti nama fasik masih tetap ada. Lah, kalau kita tengok hukum yang semisal ini, Pak, mohon maaf, orang yang sengaja nggak sholat, berarti berapa banyak yang fasik ini, Pak, di masyarakat kita? Sengaja nggak sholat subuh, atau mengeluarkan dari waktu dan tidak ada penyesalan. Udah biasanya sholat jam 7, biasanya sekalian ke kantor. Loh, biasanya gitu kan, berarti kan membiasakan mengeluarkan dari waktu. Berarti dia berhukum fasik karena dia melakukan dosa besar. Disinilah yang tadi kita sampaikan, secara hukum syar'i, hukum fikih, berat kali, Pak. Dan yang kadang kita takutkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan syaratul adalah, syarat seseorang tidak boleh fasik. Semisal wali nikah. Wali nikah kan disyaratkan nggak boleh fasik. Disitulah harus ada taubatan nasuha. Nah sekarang berapa banyak, Pak, dia ngawinkan anak jam 9, tapi tadi nggak sholat subuh, semalam nggak sholat isya, ngawinkan anak biasa aja. Padahal secara hukum fikih dia fasik loh ini. Secara hukum fikih dia fasik dia. Wah, dia ngerasa nggak berdosa pula. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kondisi akhir zaman yang perlu untuk selalu disuarakan bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa yang paling besar dosanya, Pak. Kenapa? Karena ancamannya kafir. Tidak ada ancaman dosa kepada kekafiran kecuali tinggalin sholat. Saya tidak merendahkan judi atau zina, tapi orang judi nggak kafir, Pak. Kecuali dia mengatakan halal, ya berarti kan merubah hukum. Tapi kalau orang mengatakan bahwa memang judi haram, mabuk haram, itu dosa-dosa, tapi apakah kafir dia? Tidak. Tapi orang yang ninggalin sholat, Pak, meskipun di dalam mazhab kita lebih ringan, yaitu kalau dia meyakini kewajiban sholat tidak kafir. Tapi dalam mazhab Hambali, orang yang ninggalin sholat langsung dihukumin kafir. Dia nerima hukum nggak nerima hukum. Disinilah beratnya, supaya oleh sebab itu kita ingat dulu ya sebagian
masyayikh mengatakan untuk supaya banyak disuarakan tentang sholat ini, karena khususnya Pak, mohon maaf Pak, sholat ya banyak sih sebetulnya beberapa maksiat yang dianggap enteng, tapi pengaruhnya besar. Mohon maaf Pak, kita mungkin melihat orang laki-laki pakai kalung emas, umpama pakai kalung emas, pakai cincin emas, kita langsung kan nganggap wah jahil kali, fasik, sombong dan lain sebagainya. Laki-laki pakai emas, tapi orang nggak sholat yang kebiasa. Orang nggak sholat dianggap biasa, padahal dosa ninggalin sholat jauh lebih besar daripada pakai emas ini tadi. Saya tidak merendahkan pakai emas ya, pakai emas haram Pak, dosa. Tapi pandangan ini tadi, karena istilahnya sudah jatuh pandangan kekuatan sholat ini tadi. Nah, dan ini sudah tanda akhir zaman, tanda akhir. Dalam hadis Nabi bersabda, la tunqadunna ural islami urwa awal wal hukum wa akhir was salat. Tali Islam akan pudar, tali Islam akan apa itu, terlepas. Tali Islam akan terlepas, pertali akan terlepas. Awal wal hukum, yang pertama hukum. Kalau hukum udah dari zaman dulu. Ya, hukum kisos nggak ada, hukum potong tangan nggak ada, hukum rajam itu aja zaman dulu Pak. Ya, sampai negara Arab pun rasanya nggak ada, ya kan. Pertama kali hukum, wa akhiruha as-sholat, dan yang akhir sholat. Nabi menyebut yang akhir sholat. Artinya kalau udah sholat dianggap remeh sama banyak orang, udah akhir itu. Lepas semuanya sudah. Semua urusan Islam udah lepas, tali Islam udah lepas satu persatu. Awal wal hukum, pertama kali hukum. Hukum ini Pak udah sejak zaman, sudah mungkin yang terakhir kekhilafahan Utsmani Turki mungkin di akhir ya. Setelah itu sudah nggak ada lagi sudah. Hukum sudah lepas sudah. Kemudian yang terakhir sholat. Yang terakhir sholat. Maka berapa banyak di akhir zaman ini sholat terabaikan. Maka usahakan Pak, mohon maaf keluarga kita, anak-anak kita, ya kan ya, pertama kali menjadi prioritas utama lah Pak, sholat Pak. Jangan main-main Pak dalam urusan sholat Pak, jangan main-main. Jangan dibilang udah anakku udah ngerti kok, anakku udah, akhirnya takutnya Pak lepas sholat dari anak kita Pak. Harus tetap diingatkan supaya anak tahu kalau orang tua perhatian besar sama sholat. Anak tahu kalau orang tua perhatian besar kepada sholat. Sering ditanyain, udah sholat nak ke masjid tadi berjamaah, selalu ditanyakan sholat. Udah biarin meskipun orang anak kemudian ngomong emak ini nyocot aja udah gitu ya, bapak ini nanya aja urusan sholat, urusan masing-masing. Jangan kalah Pak sama anak Pak, urusan sholat ini ya selalu supaya anak tahu bahwa sholat ini adalah istilahnya sudah akhir Pak, sholat ini Pak, permasalahan terakhir sudah. Kalau udah sholat lewat, udah yang lain udah nggak ada nilai kehormatan lagi di masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.